betul Tuhan bisa memahami Tuhan, apa yang Kau bicarakan di dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami juga, kami bisa betul-betul ya Tuhan, mendapatkan berkat, dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita mulai ya. Lukas pasal 22 ayat 1. Dimulai dari Andre, boleh? 22 ayat 1. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Elia ayat 2. 1. Lukas 22 ayat 2. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Oke, ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saya. Iya. 5. Maka mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ayat 6. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Langsung aku kan ya? Ayat 7 sekarang. Langsung aku kan? Irfan sama Claudia nggak baca kan? Iya, betul. Irfan nggak bisa ya? Iya, Ya. lagi juga. Oke, persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ayat 8, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Wahyu, udah bisa? Oke, skip dulu, balik ke Andre. Andre. Saya lagi, Kak. Iya, Wahyu Ayat berapa, skip Kak? dulu. Ayat 8 9. atau 9? 9. Ayat 8 atau 9? 9. Halo, 9. Halo. 9. Halo. Ayat 9. Kayak dia nggak dengar deh. 9 ya, oke. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau? Kehendaki kami mempersiapkannya. Ayat 10. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Ayat 12, lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. 13. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ayat 15, katanya kepada mereka,
Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ayat 16, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ayat 17, kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Oke. Kak Eko apa udah bisa gabung? Lanjut dulu, saya baru buka. Oh ya, Sorry. oke. Ke Kak Isa juga baru. Kak Andre Iya. dulu ya. Oke, ayat 19 ya? Apa 18 tadi, Kak? 18 Kak. Halo? 18. 18. Oke, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ayat 21, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. 22, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, dan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. 23, lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Percakapan waktu perjamuan malam. 24, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ayat 25, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan? Eko, ayat 28. Kamulah, ayat 28 kan ya? Iya. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ayat 29, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Lalu ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayat 33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. 24, tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum kau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ayat 35, lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Ayat 36, jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini
Siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ayat 37, sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ayat 38, kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Amin. Oke. Men. Ya, demikian porsi pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya, seperti biasa, ada yang mau kasih masukan. Kira-kira ayat mana ya yang paling penting atau punya makna yang dalam nih di bagian yang kita baca hari ini. Mungkin bisa 1 ayat, mungkin bisa 2 ayat, atau beberapa ayat yang kira-kira sangat penting ya. Ada yang mau kasih masukan? 19-20. Amin, oke. Apa ada pendapat lain? Ayat 36. Ayat 36, Kak. 36. Ela 29 dan 30 ya. Oke. Oke, minta ini aja deh. Kalau ya, langsung aja ya. Saya share screen sebentar. Oke, kita masuk sini dulu deh. Ya, kita kan masih dalam ini ya. Kalau kita lihat garis besar, kita tuh masih dalam Romawi 4 ini, di mana ini bagian dari manusia penyelamat yang mempersembahkan dirinya untuk mati guna untuk merampungkan penebusan. Nah, kemudian ya sebenarnya hari ini sama besok ya, ini kita membahas perkara mengenai meja Tuhan, ya, sesuatu yang sebenarnya ini adalah Tuhan dirikan sendiri, seperti itu. Oke, nah jadi ya tadi apa yang Ricky jawab ya, ini juga sebenarnya bukan yang lain salah, tapi yang ini lebih tepat, dan ini sebenarnya adalah porsi yang mau kita bahas juga dan punya makna yang penting juga, yang dalam juga. Kita baca sama-sama lagi ya 2 ayat ini. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Oke. Ya, ini adalah poin untuk kita bahas bersama ya. Nah, mungkin ya boleh mulai dari Ricky tadi kan yang memilih 2 ayat ini ya. Coba nomor 1 ini, apa makna dan hubungan makan roti dan tubuh Tuhan dalam Lukas 22 ayat 19? Menurut Ricky bagaimana? Bentar ya. Mas sekalian deh, mungkin minta supaya tolong Outsa untuk nomor 2 ya. Kalau menurut Outsa bagaimana? Apa sih makna dan hubungan cawan dan darah Tuhan dalam ayat 20? Nanti setelah Ricky boleh Outsa.
Ya, Oke. Ricky, Baik. bagaimana? Ricky dulu ya, Kak, atau saya? Iya, coba Ricky dulu coba yang ayat 19 dulu ya. Kamu makan Ricky. Mungkin karena Tuhan akan diserahkan dan Tuhan membagi roti-roti yang bermakna itu, mungkin bermakna adalah firman ya. Firman yang tinggalkan. Oke, ya nanti kita bahas. Nah, kalau dari Elsa gimana? Yang nomor 2, hubungan cawan dengan darah Tuhan. Kalau misalnya kita maknai dari Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20 ini, di sini Tuhan Yesus itu mengadakan perjamuan. Dia dengan perjamuan Tuhan yang disebut perjamuan kudus, dengan ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi di sini Tuhan Yesus sengaja untuk memperingati, menurut saya makna cawan darah Tuhan itu apa ya, kayak seperti perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Istilahnya di sini Tuhan Yesus sebelum mengalami wafat dan akhirnya bangkit, di sini dia memberikan pengertian kepada kita bahwa kita akan terlahir, istilahnya terlahir kembali melalui darah dan tubuh dan darah Kristus gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus di situ akan bangkit, dan juga Tuhan Yesus akan membuktikan bahwa dirinya hidup, dan bahkan ia pun akan tetap hidup dan berkuasa baik itu di surga maupun di bumi. Jadi di sini dengan peristiwa wafatnya Tuhan Yesus Kristus itu tidak hanya sekali untuk kita peringati dengan ajaran perjamuan Tuhan, tetapi juga bahwa kita harus memperingati bahwa Tuhan Yesus itu wafat dan bangkit demi kita gitu. Istilahnya menurut saya perjamuan kudus ini untuk terkait dengan keselamatan yang karya keselamatan yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oke, makasih jawabannya Ricky dan Sa. Oke, ya sebelum kita bahas lebih lanjut ya, sebenarnya kan latar belakang ya, kisah yang kita baca ini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini kan sedang merayakan Paskah ya, hari raya Paskah yang dilaksanakan juga oleh orang Yahudi di masa itu. Nah, di ayat 1 kita lihat dikatakan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Nah, ini kan hari raya di mana sebenarnya memperingati ini ya, bagaimana Allah pada zaman Musa ya, itu membebaskan, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, di mana sebenarnya ini juga melambangkan Kristus sendiri. Di mana pada saat itu kan juga ada darah anak domba yang harus dioleskan ya di ambang pintu, dan mereka juga makan roti tidak beragi, makan daging kurban juga seperti itu. Dan itu kan sebenarnya adalah melambangkan Tuhan Yesus juga sebagai anak domba yang sejati gitu, yang telah ya membebaskan kita juga. Nah, tapi di bagian ya dari ayat 14 sampai ya mungkin berapa ya 23 gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada dua event atau kalau istilahnya adalah ya dua peringatan sebenarnya yang ada di situ. Nah, kalau kita lihat di ayat 16, 17, 18 itu sebenarnya adalah ya peristiwa ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu sedang merayakan hari raya Paskah atau roti tidak beragi. Nah, namun sebenarnya di ayat 19 dan 20 ini, nah Tuhan Yesus itu semacam mengadakan atau mendirikan yang tadi juga ditulis juga sebagai bahasan hari ini dan besok ya, yaitu adalah meja Tuhan.
Dan ya, sampai situ dulu. Kita lanjut bahas pertanyaan ini. Apa sih hubungan makan roti dan tubuh Tuhan dan cawan dengan darah Tuhan? Oke, kita bisa baca sama-sama ya. Ini jawaban yang di slide ini. Oke, 1, 2, 3. Tuhan dan murid-murid pertama-tama makan perjamuan Paskah. Kemudian Tuhan mendirikan perjamuannya dengan roti dan cawan untuk menggantikan Paskah, karena dia akan menggenapi lambang itu dan menjadi Paskah yang sejati bagi kita. Kini kita merayakan hari raya roti tidak beragi yang sejati. Oke, ya lanjut. Roti dalam perjamuan Tuhan adalah lambang yang menandakan tubuh Tuhan yang dipecahkan bagi kita di kayu salib untuk melepaskan hayatnya, supaya kita dapat mengambil bagian di dalamnya. Dengan mengambil bagian dalam hayat ini, kita menjadi tubuh Kristus yang mistis, yang juga dilambangkan dengan roti dari perjamuan Tuhan. Karena itu, dengan mengambil bagian dalam roti ini, kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Oke, jadi jawaban singkatnya adalah ini ya, tadi apa hubungan roti dengan tubuh Tuhan. Nah, kalau di ayatnya kan Tuhan tuh ngomong, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Itu saat dia mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Nah, roti ini yang di dalam perjamuan Tuhan ini, yang Tuhan dirikan sendiri sebagai meja Tuhan, adalah ya ini, lambang yang menandakan tubuh Tuhan. Nah, yang telah ya dipecahkan ya bagi kita saat dia mati di kayu salib dengan tujuan untuk melepaskan hayatnya, ya dirinya sendiri, agar kita bisa ya berbagian di dalam atau mengambil hayat Tuhan ini. Dan ini juga selain itu kita menjadi bagian juga dari tubuh Kristus. Ya, kita memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Nah, kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Oke, itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua adalah apa sih hubungan darah Tuhan dengan cawan? Oke, kita kembali baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Darah Tuhan menebus kita dari keadaan kita yang jatuh kembali kepada Allah dan kepada berkat penuh Allah. Mengenai meja Tuhan, roti melambangkan andil kita dalam hayat, dan cawan melambangkan kenikmatan kita atas berkat Allah. Oke, karena itu cawan itu disebut cawan berkat. Di dalamnya ada segala berkat Allah dan bahkan diri Allah sebagai bagian kita. Dalam Adam, bagian kita adalah cawan murka Allah. Kristus meminum cawan itu bagi kita, dan darahnya menyusun suatu cawan keselamatan bagi kita. Cawan yang penuh meluap. Dengan mengambil bagian dalam cawan ini, kita memiliki persekutuan dengan darah Kristus. Hasil dari pohon anggur di dalam cawan meja Tuhan juga merupakan suatu lambang menandakan darah Tuhan yang dicurahkan di kayu salib di dosa-dosa kita. Darahnya dituntut oleh keadilan Allah untuk pengampunan dosa-dosa kita. Amin. Oke, jadi ya cawan ini juga sebenarnya adalah melambangkan atau menandakan darah Tuhan ya yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa-dosa kita. Nah, sebenarnya kan ya di dalam kondisi kita yang lama ya, di sini dikatakan di kondisi kita di dalam Adam. Sebenarnya bagian kita harusnya adalah meminum cawan murka Allah.
Nah, tetapi hal ini digantikan oleh Kristus yang meminum cawan murka Allah tersebut, dan gantinya kita ya mendapatkan ini cawan berkat ya, di mana ya tadi dikatakan di sini darah Tuhan ini sudah menyusun jadi satu cawan keselamatan bagi kita. Nah, kalau kita ya sudah berbagian dengan ini, ya artinya kita berbagian dengan persekutuan dengan darah Kristus di dalam cawan berkat ini. Nah, jadi secara singkat tadi yang pertama, roti ini ya menandakan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, dan ya kita pun sekarang telah menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Yang kedua adalah darah ini menandakan cawan ini menandakan darah Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita, di mana Tuhan menggantikan kita yang meminum cawan murka Allah, dan kita akhirnya mendapatkan cawan berkat. Nah, kemudian di ayat 19 tadi ya dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, jadi di ayat 19 dan 20 ini, meja Tuhan yang Tuhan dirikan sendiri ini, ya, di mana ada roti, ada cawan ini, kita perbuat ini tujuannya adalah ini, peringatan akan Tuhan. Jadi ya saat kita berbagian dengan roti ini yang menandakan tubuh Tuhan, dan cawan yang juga menandakan darah Tuhan. Nah, sebenarnya itu adalah menjadi suatu peringatan akan Tuhan. Kita mengingat Tuhan, mengingat ya apa adanya Tuhan dan apa yang telah Tuhan rampungkan bagi kita. Oke, sorry udah menit 28. Oke, Kak Eko ada mau menambahkan poin penting? Ya, ini memang cukup dalam ya kalau dibahas. Mungkin saya menambahkan poin ini aja ya. Jadi hari raya roti tidak beragi tadi ya. Ini saya pikir juga baik. Tadi sore saya juga ada sharing dengan sekelompok adik-adik dari SMA 12. Kita juga sedang melayani mereka. Kita melihat sebentar bacaannya tadi, Lukas pasal 22 ayat 1 ya. Di ayat 1 tadi kan dikatakan hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ya. Jadi hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ya. Kemudian ada di ayat yang ke-7, di situ juga dicatat, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Ya. Oke, ini karena tidak ada waktu, jadi tidak ada waktu diskusinya. Jadi Kak Eko secara singkat saja, apa sih hubungan antara hari raya roti tidak beragi dengan Paskah? Itu kan sebenarnya background-nya adalah kisah penyelamatan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Itu Tuhan sebelum membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan menulahkan bangsa Israel sampai berjumlah itu 10 tulah, dan tulah terakhir itu kan kematian anak sulung ya. Dan Tuhan memerintahkan sebelum tulah yang ke-10 itu terjadi, untuk bangsa Israel ini menyembelih domba Paskah. Ya, jadi hari raya roti tidak beragi itu berlangsung selama 7 minggu. 7 hari ya, bukan 7 minggu ya. 7 hari. Ya. Nah, hari pertama itu adalah mereka menyembelih domba Paskah. Ya. Dan setelah itu, setelah mereka menyembelih domba Paskah, hari berikutnya sampai hari yang ke-7, mereka makan
dari roti yang tidak beragi. Kalau kita baca di ayat referensinya itu nanti silakan di Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 27 ya. Kalau di LA itu kan ada catatan kecil-kecil di bawah itu ya, hari raya roti tidak beragi dijelaskan itu Keluaran 12 1 sampai 27. Jadi ada sebuah kaitan yang erat antara domba Paskah dengan roti yang tidak beragi. Domba Paskah disembelih di hari pertama, setelah itu ya hari berikutnya sampai ke hari yang ke-7 mereka makan roti yang tidak beragi. Ya. Nah, ini semua sebenarnya adalah lambang. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Perjanjian Lama itu adalah lambang. Sementara penggenapannya adalah di dalam Perjanjian Baru. Nah, mungkin kita agak melompat sebentar di 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Ya, teman-teman boleh membuka Alkitab masing-masing. Di situ saya bacakan saja. Di situ dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi ayat itu memperlihatkan bahwa lambang daripada anak domba Paskah di dalam Perjanjian Lama digenapi di dalam Kristus. Ya, penggenapannya adalah Kristus di dalam Perjanjian Baru. Ya. Di situ membahas mengenai anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus, 1 Korintus 5:7, dan kemudian juga membahas roti yang tidak beragi. Di situ dikatakan, karena itu marilah kita berpesta. Ya, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi sebenarnya roti yang tidak beragi itu adalah menunjukkan kehidupan Kristiani kita yang di sana tidak ada keburukan dan kejahatan yang dilambangkan dengan ragi, tetapi justru yang ada adalah kemurnian dan kebenaran. Ya, tadi juga dikatakan marilah kita berpesta. Jadi kehidupan setelah diselamatkan, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita dibaptis di dalam Allah Tritunggal, itu adalah sebuah pesta. Tetapi pestanya ini dengan roti yang tidak beragi. Tadi itu adalah lambang. Pestanya tadi sebenarnya dua aspek ya. Anak domba, yaitu Kristus. Nah, anak domba sendiri itu ada dua kegunaannya ya. Yang pertama itu darahnya dioleskan di ambang pintu. Supaya ketika malaikat Tuhan itu lewat, melihat darah, orang yang ada di rumah itu selamat. Itu kan melambangkan darah Kristus. Di kayu salib, Kristus telah berdarah bagi kita. Barang siapa yang percaya ya kepada Dia akan menerima karunia keselamatan. Nah, sekarang ada aspek yang kedua. Ya. Daging domba itu dimakan. Ya. Supaya bangsa Israel ini memiliki kekuatan untuk keluar dari Mesir. Karena malam itu juga mereka keluar. Jadi, nah kita banyak masih melihat di aspek darah. Ini sebenarnya baru separuh daripada pewahyuan Alkitab. Nah, wahyu yang berikutnya adalah daging anak domba yang perlu kita makan. Ya. Dan ketika kita makan dari daging anak domba itu juga apa? Tadi di aspek menghasilkan satu kehidupan yang murni, kehidupan yang benar, ya, yang dilambangkan dengan roti yang tidak beragi. Jadi kita bisa hidup benar, kita bisa hidup murni di depan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi seberapa banyak kita makan daging anak domba, ya. Tapi ini lambang ya, yaitu menikmati Kristus sebagai hidangan kita. Loh, bagaimana itu? Nah, inilah yang tadi diadakan oleh Tuhan. Ketika itu makan Paskah, sebenarnya itu tadi Kak Yohanes kan membahas itu dua event. Event pertama itu adalah makan Paskah di dalam Perjanjian Lama, dan itu sudah digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus, ya,
kemudian dia membuka satu istilahnya itu satu permulaan yang baru, yaitu apa? Tadi dibahas namanya meja Tuhan. Ya, di mana di meja Tuhan ini dilambangkan dengan roti dan anggur. Ya, di mana roti ini adalah melambangkan tubuh Tuhan. Ya, untuk dimakan, untuk menjadi kekuatan kita. Dan darah Tuhan, tadi darah yang menebus, menyelamatkan kita. Nah, jadi kehidupan umat Kristiani, kehidupan kita teman-teman, inilah kehidupan yang menikmati meja Tuhan. Kehidupan yang menikmati tubuh dan darah Tuhan. Itu bukan hanya sebuah acara seremonial yang disebut perjamuan kudus, tetapi itu menjadi sumber kekuatan, sumber kemampuan kita untuk bisa menempuh kehidupan tadi yang tidak beragi tadi. Karena itu kalau kita melihat ya di Kisah Rasul itu bahkan mereka ini memecahkan roti dari hari ke hari, ya. Apa itu? Yaitu mereka menikmati ini yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Ya, dan kemudian setelah itu kita melihat mereka mengerjakannya pada hari pertama di dalam minggu itu, yaitu mengacu kepada hari di mana Tuhan bangkit. Jadi Kisah Para Rasul itu murid-murid merayakan kebangkitan Tuhan bukan setahun sekali, ya, tapi setiap hari. Ya, bahkan setelah itu ya di dalam perkembangan pewahyuan Alkitab mereka mengadakan di hari pertama di dalam satu minggu. Yang mengacu kepada hari, ya kalau sekarang kita hari Minggu. Hari Minggu itu artinya hari Tuhan, Domingos. Hari Tuhan. Hari di mana Tuhan telah bangkit. Ya, disitulah kita memperingati dengan memecahkan roti. Makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Tadi daging anak domba tadi, ya kan? Supaya kita punya kekuatan menempuh kehidupan yang murni dan benar, dan juga darah Tuhan yang melambangkan darah penebusan yang menebus kita ya dari cara hidup kita yang lama, menebus kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, ya, sehingga kita hari ini telah menjadi milik Tuhan. Nah, ini perlu kita hayati ya. Poin yang ingin aku sampaikan ini bukan lambang. Maksudnya bukan hanya sekedar ritual ya istilahnya ya, tapi ya ini perlu sehari demi sehari kita ingat terus, oh Tuhan, kau adalah anak domba Paskah, darahmu dioleskan di ambang pintu, menjadi keselamatan bagi aku makan ya. Tuhan kan juga mengatakan di Injil Yohanes ya, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan aku, dia akan hidup oleh aku. Nah, bagaimana makan Tuhan? Nah ini Alkitab kita ini ya. Tidak kelihatan ada background-nya. Nah ini Alkitab kita ini makanan kita. Ya. Melalui kita datang pada firman, kita menikmati Tuhan sebagai makanan kita. Oke, maaf nih lewat 10 menit ya. Tapi semoga kita semakin termotivasi rajin membaca Alkitab. Ya, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi sebagai tadi makanan. Ya. Makan daging anak domba Paskah. Menikmati penebusan darah Tuhan, menikmati daging anak domba. Kalau dalam perjanjian baru ya menikmati roti, menikmati cawan perjamuan Tuhan. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Malam ini cukup saya pikir ya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Oke, untuk malam ini boleh minta Andre buat doa. Apakah ada Andre? Saya Kak. Ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, agar apa yang telah kami dengarkan dapat kami pahami dan juga kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Terutama tentang Paskah Tuhan Yesus, kami harus bisa menikmati dan
bisa makan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi rema ya Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar logos. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke.